Oke, selamat malam pemirsa Late Night Shows. Pada malam hari ini di samping saya ada Diananda dan juga ada Mbah Mijan. Kita akan melakukan ritual yang sangat spesial pada malam hari ini ya, yaitu ritual penarikan batu yang ada di sekitar studio Late Night Show. Seperti apa ritualnya mungkin kita bisa tanya-tanya dulu Mbah Mijan nih. Maksudnya ritual penarikan batu seperti apa sih? Jadi gini Mas Tara, sesuai dengan tema kita malam ini, kita akan mencoba menarik energi yang di sana itu ada sentuhan dengan batu. Kemudian di sekitar ini kita akan pancing, kita akan cek terus energinya, baru kita tarik. Sorry, boleh nanya, ini maksudnya energi di sini tuh maksudnya di sini? Di daerah dalam arti sebenarnya di sekitar sini. Nah, kalau dari tanah gitu bisa keluar batunya nggak? Bisa. Bisa. Tuh kan? Jangankan batu, dari tanah apa aja tapi juga nggak bisa. dari badan kan? Enggak lah. Mbak, nih aku mau nanya nih, sebelum kita mulai nih, sebenarnya nih ritual seperti ini bahaya nggak sih? Tapi dia nggak berubah jadi batu kan? Maling kundang kali. Ini bercanda aja. Maksudnya ini nggak berbahaya buat kita sendiri ataupun... Tidak Mas, jadi batu yang sudah kita tarik adalah batu yang kosong. Artinya kita tempur dengan isi batu itu sendiri, dengan energinya. Ketika energi itu bersentuhan dengan kita dan dia kalah, dia akan melemparkan rumahnya. Plak. Oke, jadi dia melemparkan rumah yang kosong. Betul sekali. Sebelumnya tapi isi. Sebelumnya isi. Aduh, tuh deh. Oke, kalau gitu kira-kira nih di daerah mana nih kita bisa menemukan si batu tersebut kalau menurut Mbah Mijan? Untuk lebih objektifnya, sekarang Mas Tara atau Mbak Dea lokasinya di mana kita akan tarik. Kita akan coba pancing ke lokasi yang sudah ditentukan sama Mas Tara. Di mana? Di dekat-dekat pohon sini aja kali ya, boleh? Di daerah pohon sini mungkin? Daerah pohon sini mungkin? Oh, senengnya di bawah pohon. Karena kan kalau di pohon itu kan biasanya kan banyak hal-hal yang mistis terjadi misalnya dia. Gitu, Sebentar. Aku jauh-jauh deh. Mbak Mijan, Mbak Mijan melihat sesuatu atau segala macam kayaknya ada penampakan. Dari matanya tuh. Bulu ketek gue kayak kenapa-napa nih. Bulu kuduk. Oh, bulu kuduk, maaf. Sekarang gini Mas Tara, kita akan mencoba Ini berinteraksi. jadi merinding loh sekarang. Mas Tara boleh merasakan lebih tenang lagi, itu akan terasa sebuah angin yang... Iya, ini udah berapa? Udah ya? Oke. Mas Tara menentukan lokasinya di... Saya di sini. Di sini? Di sini. Oke. Di pohon ini. Di pohon ini ya? Tapi beneran nggak kenapa-napa kan, Mbak? Nggak ada beneran. Kosong bentuknya. Aman. Tapi kita nggak boleh kosong. Betul. Tuh, jangan kosong pikiran. Jadi mendingan kakak sekarang memikirkan jangan kosong pikiran aku aja. Kakak juga. Oh iya, Mas Tara. Ya. Mungkin boleh dilihat dulu, dikontrol dulu. Barangkali di bawah ada sudah disimpan atau bagaimana? Mungkin ada salah satu kamera Boleh. di sini. Untuk dicek dulu. Oke. Aman ya? Aman ya? Gak ada apa-apa ya Mas Tara ya? Aman. Baik. Aman. Aman. Ya, Mas Tara semakin besar anginnya kan? Iya, Oke? Iya, ini anginnya makin besar. Betul. Beneran. Iya, makin besar. Betul. Beneran. Ini nggak bohong. Betul. Ini nggak bohong. Pas dibilang anginnya makin besar, beneran besar. Allah Akbar. Mbah. Mana, Mbak? Oke, masuk. Oke, kita nggak boleh Jawaban ganggu. pertama. Nah, Dulu deh kayaknya. iya. Masih belum ada yang terjadi. Dan Mbah, apa? Mbak. Nggak apa-apa, Mbak. Oke. Dapat satu. Oh, ada satu? Ada satu. Boleh lihat? Mbah. Ambil Mas Tara. Mana, Mbah? Itu ambil tuh. Oh, ini. Nah, Oh iya. silakan kasih. Oh, ini. Kita mendapatkan satu batu. Ya. Ini batu yang benar-benar. Oke. Kemudian Ada satu lagi. Mbak? boleh saya akan meminta Mbak Dea untuk menentukan lokasinya Mbak Dea. Oh, sekarang saya yang nentuin lokasinya. Yang lebih berbeda. Oke, cap, cip, cup. Dari situ aja, nggak usah Sini. jauh-jauh. Iya. Ini beneran batu. Beneran ya pemirsa Late Night Shows bisa lihat sendiri. Ini ternyata beneran batu yang kita Mbak Dea tadi dapatkan. bagaimana? Sini. Oke. Ini untuk batu yang kedua ya? Ya, batu yang kedua. Sekali lagi buat teman-teman yang ada di rumah nih ya.
tanpa keahlian khusus ataupun punya keahlian sesuatu yang khusus, gak boleh melakukan hal-hal seperti ini. Oke. Nah, jawaban pertama ini tadi kan bilang antara energi harus dibenturkan, baru dia bisa melemparkan rumahnya. Nah, Sorry, itu sakit sekali. nggak apa-apa mbak. Aduh, kok jadi makin ngeri ya. Gimana mbak? Ambil. Itu. Oh, ini. Nah, ini dia batu yang kedua. Ya. Oke, ini dia batu yang kedua. Warnanya seperti orange. Nah, kita akan bahas batu-batu ini nanti di dalam studio. Makanya langsung aja kita ke Ayu Dewi yang ada di studio. Silakan Ayu Dewi. Di belakang kan ada kakak Dea tadi yang jagain saya. Maksudnya gitu, nah yaudah langsung aja kita invite. Ini dia Mbak Mijan. Silakan tepuk tangan buat Mbak Mijan. Orang kalau datang tuh disambut dong. Apa kabar Mbak? Sini, duduk sini. Duduk sama orang ganteng tuh kenapa sih emangnya? Bah, Yang mana yang emas sih Bu Ayu? yang ini Kok Mbak kelihatannya kayak Mijan. emas bukan mbak Masih muda kan? Enggak. Tapi kemampuannya beliau tadi udah kita saksikan. Seperti yang tadi awal-awal, udah mulai deh tuh. Oh iya, kok begitu Pak gitunya? Ayo udah nggak usah diomongin, biarin aja. Sini, duduk. Makanya lu jangan songong. Tapi tadi beneran keluar dari tanah loh itu batu. Saya duduk sini Mbak Mijan. Lu jangan lu Saksi. Oh, gua mah gak takut, cuman kan Bohong. itu apa? Bohong. Aku mana pada takut. Biar Anda menyaksikan, takut dia Takut dia. Aku aja melindungi dirimu. Aku ketawa dikit aja nggak boleh dimarahin sama dia. Ya kamu jangan ketawa seperti itu. Takutnya kamu kenapa? Ini gimana sih? Kok mesti pegangan sama kamu kan mestinya bukan kamu pegangan Begitulah sama aku. kamu mau merendahkan aku sekali sih. Aku nggak takut, aku cuman Jangan PDKT. Iya benar-benar. Benar punya maafin. Nah, Mbak Mijan, Ya. ngomongin batu yang pacarnya tuh tadi Seperti awal-awal. kita lakukan penarikan, sebenarnya batu apa sih itu? Kalau boleh diberitahu. Itu batu-batu yang memang sengaja dibuat oleh manusia sebetulnya. Jadi batu-batu berhodam, batu-batu yang mengandung jin. Jin atau hodam dia lebih suka nempel di batu yang sudah jadi ketimbang di batu yang bongkahan, karena kalau batu yang bongkahan pasti mulai proses penggebukan kan, istilah seperti itu. Kemudian kenapa dia suka di batu-batu yang sudah dibikin? Sebab dia menginginkan kalau dipegang sama orang itu bisa dirawat. Contohnya seperti orang yang memang gila batu. Ketika nemu batu yang ada isinya, luar biasa mas. Dielus, diberi sesaji, dikasih makan, istilah seperti itu. Maka mereka lebih suka lebih suka nempel di batu-batu yang isi. Tapi orang itu yang gila batu tadi udah langsung tahu itu batu ada isinya. Taunya dari Ya, mana? kemudian kalau batu yang berhodam dan kita bisa mengambilnya secara paksa, hasilnya adalah kosong, nol. Sama seperti misalnya ketika ada seorang penghuni, kita perang dengan penghuni dan penghuninya kalah, penghuninya akan kabur, tapi rumahnya diserahkan ke kita. Itu seperti itu. Jadi batu-batu yang ditarik selalu kosong. Nah, kalau boleh lihat batu yang tadi Ya, boleh diperlihatkan kepada penonton di sini dan juga pemirsa yang ada di rumah. Ini tadi. Sini mau lihat nggak? Iya, dari sini aja Ini nggak adalah warna batu yang merah. tadi kita lakukan proses pengambilan ya. Ini ada yang berwarna merah. Oh banyak ya? Iya, Ada dua. Ada dua tadi. Tadi sebetulnya mau minta lagi, cuma sudah Ya, lemes. sebentar. Oh jadi Jadi capek dia. Mbak Capek Mijan sekali. tadi bilang waktu proses pengambilan tuh beliau lemes ya. Itu apa? Kenapa bisa lemes Mbak Mijan? Boleh diceritain nggak? Ya karena kita pengen berhasil untuk pengambilan itu. Jadi kita harus benturan. Saya harus berhasil seperti itu. Oh jadi ibaratnya kayak tenaganya tuh energinya Mbak Mijan sama energi yang di sana tuh Betul. Bertemu. Makanya tadi kita sempat
nggak cuma sekali dua kali, tapi beberapa kali baru dia bisa terbentuk. Beberapa kali. Iya, Nah, betul. ngomongin batu yang udah diisi oleh kodam ataupun jin, sebenarnya itu bisa bermanfaat sesuatu nggak sih untuk seseorang? Biasanya iya. Jadi ada batu-batu yang memang dia secara alamiah mengandung tuah, seperti misalnya giok, dia bisa buat pengobatan dan sebagainya, kristal buat pengobatan, kemudian batu badar besi dan sebagainya. Jadi manfaat-manfaat yang ada ketika batu itu diisi hodam bisa mungkin ya membantu ya, seperti auranya, seperti pesonanya. Bener nggak ada yang batu seperti itu, Pak? Pak Agus juga, Mbak Angel, yang ada isinya dan ibaratnya tuh dipercaya membuat orang itu pemiliknya menjadi kaya. Kalau saya sepanjang saya praktek di dunia spiritual, saya memang tidak meyakini itu. Artinya bahwa batu itu hanya bersifat membantu ya paling kurang lebih sekitar 25%. Contoh misalnya seperti orang yang hobi negosiasi, ketika dia punya batu yang bagus mengandung tuah, itu hanya untuk mempermudah negosiasi. Artinya batu tidak ada yang membuat kaya, tetapi kita sendiri yang memang bekerja keras. Gitu. Nah, ngomongin batu yang bisa membuat kaya ini, Mbak Angel pernah ditawarin nggak nih? Nih, Mbak Angel, kita punya batu yang bisa bikin kaya atau bisa bikin sukses. Lawan jenis tertarik sama kita ataupun mempermudah pekerjaan kita. Pernah nggak sih tawarin kayak gitu? Balet, Mbak, batu pelet. Nggak pernah, Ji. Tahu banget masalah pelet. Pernah nggak sih ditawarin batu-batu seperti itu? Sampai sekarang sih belum pernah ditawarin kayak gitu. Oke, belum pernah. Boleh nggak batunya tadi dikasih lihat Pak Agus? Pak Agus lihat, boleh ya? Kita mau kasih lihat ya. Ini bagus. Ya. Sebenarnya jenis batu, pegang dulu kenapa sih? Tuh, jenis batu apa sih dan emang di pasaran ada? Oke, jadi namanya ini agate ya, kalau di pasaran bilangnya akik gitu ya. Gitu. Agate. Jadi ini masuk dalam keluarga besar quartz atau apa namanya, sama masih saudara dengan tadi ametis atau kecubung, masih satu keluarga. Jadi ya kurang lebih secara psikis hampir memiliki khasiat yang sama kurang lebih. Yang adalah ya untuk ketenangan, keteduhan, loyalitas seperti itu kurang lebih seperti itu. Kalau dari warnanya Biasanya sih dipakai. menenangkan. Iya. Menangkan. Ya, yang pink bagus. Kira-kira harga di pasaran itu berapa sih, Pak? Batu seperti ini memang kan gini, batu itu sesuai ketersediaan. Kalau di pasar banyak, otomatis harga masih murah. Makin murah. Nah ini ketersediaannya kebetulan di Indonesia sangat kaya nih batu-batu seperti ini. Banyak. banyak Masih sekali sangat ya. banyak dia. Tapi kan ini diambilnya diambil gitu, Pak ya. Iya, bisa. Nah, ada efeknya nggak buat nanti, misalnya nih, Tara bikin jadi cincin, apa jadi nggak tenang karena proses pengambilannya atau nggak pengaruh? Kalau secara ilmiah sih, saya pikir nggak pengaruh, tapi nggak tahu nih pakar. Nggak pengaruh, sebab tadi saya sudah jelaskan bahwa ketika kita benturan dan berhasil dia kalah, kan jadi kosong batunya. Tapi nggak, tidak walaupun itu diisi bekas lagi. rumahnya dia gitu nggak, Pak? Nggak apa-apa, kecuali kalau kita ritualkan lagi untuk diisi kembali baru. Nah, ritual khususnya itu seperti apa sih sebenarnya untuk memasukkan? Mungkin ada beberapa yang ya sebentar ya sayang. Mungkin ada Kita yang ada pengen tahu penasaran gimana ya. cara ritual khususnya seperti apa sih? Ada dua versi. Yang versi pertama adalah perendaman minyak. Kemudian yang kedua adalah penawaran. Nah, penawaran ini yang paling unik bahwa kita menawarkan, kita mengundang jenis khodam atau jin, kita tawarkan, lu suka nggak? Siapa yang suka? Lu masuk. Seperti itu. Oh, seperti itu. Ya. Oh, no, Awalnya penawaran negosiasinya dulu. ya. Negosiasi. Nah, mungkin ada pertanyaan dari cantik-cantik. Kamu mau nanya apa sih sebenarnya? Ada kakak. Aku mau nanya Kalau gue nanya lo nggak begitu sih. Kamu gua. Ya mau nanya apa, saya? Nah, Oh, aku saya nanya tahu nih, kenapa dia begitu. buat ke Bapak sama ke Mami. Mbak, boleh besok-besok pakai celana piyama aja ya kalau Pakai pargonis kalian ya. Nanya doang. Mau nanya nih, Yes. kan ada dua tadi, ada yang natural sama yang supernatural. Nah, Betul. untuk treatmentnya sendiri gimana nih? Yang natural treatmentnya gimana? Ada Treatment treatment maksudnya khusus, Cara perawatannya. perawatannya, dan yang supranatural tuh gimana perawatannya tuh, Mbah? Pak. Oke, silakan. Saya dulu Dari ya. Pak Agus, Oke. dari Pak Agus dulu. Pak Agus dulu. Baik, perawatan kan ini batu ada 3.000 lebih jenis ya. Dan semua memiliki karakteristik sendiri-sendiri gitu. Saya yang paling umum aja dah, karena setiap batu akan punya cara perawatan sendiri-sendiri. Seperti contoh emerald ya.
Emerald ini batu dengan kekerasan lumayan keras, 7,5 sampai 8 gitu kalau kita ukur pakai skala Mohs gitu ya. Nah itu, tapi kekerasan dia tidak diimbangi dengan atom yang kuat di dalamnya, jadi rapuh. Gampang retak gitu ya. Walaupun keras tapi gampang retak. Nah itu perawatannya adalah harus dengan diberikan baby oil atau seperti apa, di treatment seperti itu supaya dia tidak semakin kering. Kalau semakin kering dia akan semakin rapuh. Oh, jadi harus lembab justru. Harus lembab, betul. Kita direndam aja atau dioles juga boleh, direndam juga boleh. Dioles air. Dioles baby oil. Oh, baby oil. Itu kalau yang naturalnya. Nah, kalau yang tadi bilang supranaturalnya ya seperti apa sih? Apa nih, Bang? Boleh saya sebut nama minyak? Ya, minyak goreng, minyak misalnya? margarin. Asal tidak menyebutkan merek sih nggak apa-apa sih. Mungkin ada minyak apa? Minyak gitu. zaitun. Minyak khusus mungkin ya. Seperti misalnya perawatan khusus tuh kayak direndam di bunga misalnya kayak 7 rupa, kayak 3 rupa. Itu untuk selain membersihkan dari aura-aura yang negatif yang sudah menempel, dia juga bisa mengembalikan kekeramatannya kembali. Jadi sama seperti pusaka-pusaka pada umumnya selalu menggunakan proses mandi bunga seperti itu. Tapi itu ritual ya, Mbak? Iya, Maksudnya ada juga yang menggunakan minyak, misalnya kayak mungkin bagi pecinta supernatural kayak misik, kayak Javron dan sebagainya. Itu bisa untuk perawatan jenis batu yang mengandung khotam atau jin. Kalau Mbak Angel ngerawat batunya gimana? Batu-batu yang ada sekarang? Kalau saya kan batu nggak terlalu banyak ya. Paling ada blue sapphire tadi dengan diamond yang saya pakai. Paling itu sih biasa aja gitu. Paling kalau misalnya kotor ya kita bawa lagi ke toko emasnya, atau memang ada cairan untuk diamond sendiri, kita bisa semprot, taruh gitu. Jadi nggak perlu dikasih bunga, ditaruh di atap gitu, nggak perlu ya? Itu kan untuk perawatan batunya. Kalau untuk perawatan Mbak Angel sendiri bagaimana Mbak Angel? Boleh tahu? Bisa putih banget loh ya mukanya. Nah, tapi tapi ngomongin batu nih, episode minggu lalu katanya banyak yang kerurusupan ya. Lu jawab aja. Jadi gini. Kesurupan. Minggu kemarin, ini hari Selasa kan? Iya. Jadi pas hari ini. Pas hari Selasa minggu lalu, ada salah seorang yang memang punya keahlian dengan dunia supernatural, ada di sini gitu. Dan kebetulan tiba-tiba saat itu memang rata-rata yang ada di sini, ini mohon maaf ya, mengalami kesurupan massal. Kesurupan massal. Terjadi waktu kita selesai syuting kan, kamera semua mati. Nah, di saat itulah ada beberapa yang terkena. Dan saat itu pula tiba-tiba ada batu juga. Batu yang tiba-tiba muncul. Iya, betul. Nah, mungkin seperti apa? Saya kan justru ke minggu lalu tidak ada di sini ya kan, karena saya juga belum ada di sini kan minggu lalu. Mungkin buat penonton juga yang masih penasaran seperti apa sih minggu lalu. Nah, ini kita punya tayangan ini berikut sebagai berikut ini. Kesurupan. Ya udah, kalau gitu kita langsung aja lanjut ya. Oh, ke sana tetap. Lu aja. Udah pada ngumpul. Ngumpul di sini. Iya. Ya udah mau Ini selalu di daerah. Jadi ini ya. Udah 2 kali lo persis di. Kalau yang pertama mau dibawa ketangkap kamera ya. Merinding lagi. Ya kalau di luar mungkin Mbak Mijan bisa ikut kita keluar. Kebetulan karena ini studio. Oh, Mbak Mijan tuh. Ya. Saya coba boleh minta air? Air putih bisa? Siap. Oke, coba diloskan dulu. Oke. Sip, good. Su, Jenny mau ngomong lagi nih, Su. Waduh. Jadi Tara, kebetulan kalau tadi kita lihat tayangannya sebenarnya mbaknya ada di sini ya, salah satunya ya. Cuman dari kemarin tuh walaupun kamera lagi off, lagi kan saya coba tanya-tanya tapi dia nggak mau cerita. Mungkin ada pengalaman yang nggak enak. Mungkin traumatik tersendiri. Betul. Kan kita juga nggak bisa memaksakan. Nah, ya.
ngomongin masalah batunya sudah ada di Mbah Mijan ya? Iya. Nah itu batu yang sudah ditemukan minggu lalu ya? Pada saat bersamaan dengan kesurupan masal ini ada hubungannya nggak sih Mbah Mijan? Sebetulnya gini ya, Mas Tara ya. Ini studio dibangun belum lama dan asal dari tempat ini adalah semak belukar. Kemudian semakin pekat semak belukar ada, itu biasanya semakin disukai oleh hal-hal goib. Oke. Kemudian waktu itu di acara yang kemarin itu kita mencoba mengundang roh halus yang dimasukkan ke botol ya Mbak Ayu ya. Iya. Itu. Jadi ketika berhasil dimasukkan 1 bahkan sampai 3 waktu itu, yang lainnya langsung berinteraksi. Dan masuk ke studio semua, minta biar yang masuk itu dibebaskan. Sementara ada salah satu penonton, nggak cuma salah satu, memang banyak, ada penonton yang mencoba mengikuti irama kita, akhirnya kena semua. Itu seperti itu. Salah satunya kalau berhubungan batu ini adalah mereka salah satu penghuni-penghuni batu ini. Jadi makanya itu batu itu akhirnya bisa jatuh di sini. Iya, karena kita sudah mengenalnya kemarin dan kita bisa pancing. Yang penting tempur mereka harus kalah, ya kan? Baru kita bisa dapat batu. Kalau ini kasusnya berarti sama ya? Maksudnya ini rumah mereka dan udah tidak ada isinya lagi? Iya, betul sekali. Tapi ya tetap aja agak gimana ya, karena datangnya tuh bersama dengan si keadaan kesurupan masal itu ya. Mungkin Pak Agus mau lihat Pak? Apa Bapak nggak berani? Nggak usah. Boleh Pak Agus? Mungkin Mbak Angel ada yang mau ditanyain yang kuat ngangkat saya kalau Pak Agus beragak takut dikit kan? Ya udah nggak usah Pak, saya ngerti perasaan Bapak. Ya mungkin ada yang mau nanya, silakan. Ya, mau lihat? Mau. Oh, tip. Oh benar. Ya udah, oke. Boleh ditaruh, tolong. Dia sini biar aku ya. Ya udah yang pengen lihat aja ya. Yang empat-empatnya ya? Atau kanan kiri ya? Mbak Mijan ya? Yang kanan dan yang kiri ya? Iya, semuanya itu. Ya, dua itu yang tadi yang kita ambil. Oh, yang kedua tadi yang Ini yang 2 yang muncul. Iya. Kok warnanya bisa? Kenapa sih lu nggak Iksan bisa? Akbar takut. Nah, Mau foto bareng nggak selfie? Kenapa sih San? Baik, gak pulangin. Nah, ini adalah batu-batu yang tadinya terisi. Betul. Tapi saya punya pertanyaan gini Tara, kok bisa warnanya beda padahal dapetnya di tempat yang sama? Iya. Iya. Apa isinya beda gitu? Ya kenapa bisa beda? Jadi makanya tadi dari awal saya sudah menjelaskan ada satu proses pengisian yang penawaran. Ini gue punya batu, lu suka nggak? Masuk yang mana? Itu jadi mereka itu punya kesukaan tersendiri dengan batu yang mereka sukai. Akhirnya Jadi diajak ngobrol dulu gitu kali ya. makanya ketika dia berterbangan mencari katakan yang mau merawatnya pasti berbeda-beda. Oh makanya tadi ada beberapa kali proses di mana kayak pas lagi mukul pohon itu kan Betul. pohonnya juga ikut getar berapa Betul. kali jadi kayak yang mana gitu. Oke, ngerti. Kalau mengenai warna, mungkin nggak Mbak Mijan, bedanya tuh gini ibaratnya nih ya, yang warnanya gelap batunya, ya isinya tuh agak kurang baik, sementara yang terang, yang baik. Oh tidak, karena batu badar besi yang sangat-sangat mengandung unsur positif, dia pun warnanya agak sedikit hitam ya Pak Agus ya? Ya, betul seperti itu. Kalau dari, oke, gimana teman maksudnya? Kalau yang gelap justru bagus. Coba boleh di Yang kan dua, tadi yang dua ada itu yang kurang bagus gelap, dong. ada yang terang warnanya. terang. Ada, iya. Seperti ini nih. Ini yang tadi yang Tara. Jadi, Bismillahirrahmanirrahim. nih, ini yang tadi yang gelap ya. Iya. Mbak Mijan. Pelan-pelan, Pak. Yang gelap ini ini soalnya yang kemarin nih, yang Selasa kemarin nih, yang maksudnya ada ini bisa kejadian. dikategorikan sesuatu yang negatif. Tidak. Oh, tidak juga? Tidak Mas, tidak. Justru Oh, katanya Pak Mijan, kalau yang Sini, bagus itu gelap. Mungkin karena Pak Agus nggak mau Dua-duanya, pegang langsung. dua-duanya. Pas saat kamera menyorot, Pak Agus boleh nilai dari kamera kali ya Pak? Karena kan Pak Agus mungkin nggak terlalu nyaman. Terlihat, ya. Ini tadi yang Kelihatan nggak Pak Agus? ini tadi yang Iya. Nah ini jenis batu apa nih Pak Agus? Itu masih dalam kategori yang sama dengan yang tadi Yang hitam karena Mas Tara, yang hitam coba tadi. Yang hitam, yang kecil ya. yang hitam tadi ya. Yang ini Yang kecil ya. Yang beningkan sudah dijelaskan. iya. Boleh sambil dijelaskan Pak Agus? nggak kelihatan. Kalau Tapi kan saya sambil pegang nggak apa-apa ya. Boleh, boleh. Apa? Pak. Benar ya Pak? Iya, Bapak sebentar, berat Pak. kok kalau kena Ini baru yang hitam. Ya insya Allah nggak apa-apa gitu. Oke. Baik. Oke. Ya ini kurang lebih ya, karena saya nggak bawa alat yang apa namanya, yang lengkap. Tapi menurut saya ini batu ini masuk ke matrix opal namanya ya. Matrix Opal itu batu biasanya ciri khas orang di Banten, ini batu seperti ini. Ada nggak Dari saudara Banten. sepupunya atau di sini? Ini saudara sepupunya. Oh yang mirip-mirip. Yang ini nih. Nah, ini yang dengan Mana, Pak? ini yang dengan Oh, itu. fenomena seperti ini
Fenomena ini namanya kalau kita bilang ada play of color-nya Kalimaya ya. Kalau ini yang nggak punya, jadi ini yang matrixnya namanya. Oh, kalau bahasa chat mobil yang Dove. Iya, yang Dove betul. Jadi lebih bagus mana Pak? Anak mobil banget sih kayaknya itu. Lebih bagus yang ini, tapi kembali kepada selera masing-masing juga akhirnya. Ini ciri khas Banten, batu seperti ini. Ciri khas Banten. Oh, Oke, jadi banyak sekali di Banten. Makanya serem ya. Karena kabarnya orang Banten banyak yang punya ilmu ya. Alhamdulillah, jadi kuat-kuat. Lu jangan macem-macem, Tara. Kan orang kalau main batu kan gitu kan harus. Ini anak belum pernah. Nggak boleh gitu loh. Kalau kita dekatkan hati kita dengan yang di atas, semua akan. Betul, alhamdulillah insya Allah. Tapi jangan. Mau tanya sekali lagi boleh nggak? Boleh. Iya, sebenarnya boleh karena ada. Jadi saya tadi ada yang kasih tahu. Jadi kita juga ada yang batu baru ya, Pak. Kebetulan di sini juga ada Pak Iwan. Oh ya, Pak Iwan boleh. Lu aja yang ngambil. Pak Iwan boleh, Pak Iwan. Silakan. Sini. Saya emang ngasih tau doang, ngambilnya mantar aja. Ini kosong ya, Pak? Iya. Ada apa tuh, Tara? Batunya? Nah, ini batu ada gambarnya katanya, ya. Apa kosongan? Nah, oke, makasih. ini batunya kosong dan ada gambarnya ya. Ini gambar si ibu dan anak. Nih, sang ibu dan anak nih. Kalau boleh lebih maju lagi nih, ya. Jadi ada ibunya, ada ibu yang sedang menggendong anaknya ya, Pak. Iya. Nah, ibu lagi main kalau nengok jangan sampai kayak gitu banget, Mbak. Nggak mau megang. Ya, mungkin Mbak Mijan, tanyain, Mbak Mijan kalau boleh. gambarnya begitu, apakah isinya juga emang begitu? benar isinya tadinya ibu dan anak. Oh iya, ini sangat negatif sekali. Oh ya? Kok bisa tahu hanya dengan memegang? Maksudnya energi apa sih yang bisa didapatkan? Energinya panas. Emang kalau energi panas berarti kita bisa merasakan Lebih cenderung ke ini? negatif ya. Yang Mbak Mijan rasain apa sekarang? Hangat. Hangat dan ini sebetulnya sudah tidak ada isinya, tapi ini bekas penghuni yang cukup negatif ya, dia yang kategori yang memang beringas atau nakal seperti itu. Oh ya? kalau yang kayak gitu dipakai sama orang atau manusia, apa efeknya? Kalau ada isinya, justru ini sangat berbahaya. Bisa menghambat faktor kerezekiannya, hawanya selalu panas, inginnya selalu ribut dengan keluarga dan sebagainya. Oh, bisa membuat Oke, berarti ternyata punya efek menjadi yang negatif, Iya. orang yang sangat negatif. Betul. Udah boleh kamu simpan aja. Makasih, Mbak. Ya Allah, Bang, nggak usah nyimpen cincin aja di gagal kawin, gimana nyimpen lagi? Nggak usah diomongin gagalnya. Oke, makasih Mbak Mijan, Mbak makasih. Jadi di tangan Mbak Mijan sekarang ada batu-batu yang terkumpul dari proses tadi ya? Penarikan, Iya, dan ini Penarikan. sudah ada, di sini tuh udah ada 5 batu ya? 5 batu. Sudah ada 5 batu, nah, oke. Ngomongin soal batu, Tara, ini kan yang ditarik lewat proses apa tuh Mbak Mina namanya? Spiritual? Proses goib ya. Proses goib. Energi melalui proses-proses energi ya. Ya. Nah, Jadi intinya oke. mungkin kita jangan bermain-main dan menyepelekan hal-hal yang supranatural. Dan mungkin ditambahin kesimpulan dari masing-masing tentang batu dari Pak Agus dulu. Mungkin dari Pak Agus sendiri. Ya, jadi kesimpulan dari saya, silakan memilih batu sesuai dengan karakter masing-masing orang, atau apakah itu suka warnanya atau kilaunya, bentuknya segala macam, silakan dipilih dan cintai itu. Mudah-mudahan dia juga akan memberi dampak yang positif terhadap diri Anda. Oke. Nah, Dari Mbak Angel sendiri mungkin Kalau saya pribadi melihat batu itu, apa jadi pengen punya batu banyak? enggak, saya lebih lihatnya punya pusat, batu ya. itu untuk satu keindahan si pemakai gitu. Jadi tergantung yang makainya untuk apa. Jangan sampai batu itu udah indah malah dibawa ke misalnya kayak ke dukun. Akhirnya kan jadinya juga jadi mistik gitu ya. enggak gitu ya. Ya, jadi buat saya batu itu memang untuk keindahan yang si pemakai aja gitu. Ya. Oke. Nah, Masing-masing. dari Mbah Pijan sendiri. Kalau saya lebih cenderung ke coba konsultasikan dulu ke pakarnya dengan tujuannya apa. Misalnya pengen tujuan yang positif, nah baru dia bisa memilih batu-batu yang dia sukai. Kemudian yang satu lagi yang saya tekankan adalah tidak ada batu yang bisa membuat orang itu jadi kaya. Dia hanya mampu membantu 25% saja, itu pun hanya untuk melancarkan. Seperti itu. Jadi artinya Tetap yang kembali namanya kepada kekayaan Yang Kuasa. tetap kembali kepada kita Betul, dan sendiri. tetap kita harus percaya sama Allah Subhanahu wa Berusaha Ta'ala dan terus berdoa gitu ya. Karena ini kan hanya benda-benda yang tidak boleh dipercaya, tapi ada orang yang percaya
percaya banget sama Batu. Siapa kalau Sampai nangis-nangis ngomongin Batu ini. Ngomongin Batu ini? Nangis-nangis karena dia harus pakai Batu ini? Iya. Nah, kira-kira nih orangnya siapa? Kayaknya Pokoknya kalau nggak ada tuh Batu, dalam waktu dekat ini, tuh, masalah. Bisa gagal semuanya. Oke, jangan mungkin. semain. Iya, Tapi bener juga. Ngomong-ngomongin masalah Shootnya mana shootnya? masih aja udah kayak tukang demam berdarah. Ya kan, late night show. Kalau gitu kita harus late night show. Musik aja sampai bingung gara-gara lo. Tapi harus disesuaikan dong. Oke, kalau sama host yang bukan om-om harus disesuaikan dong. Bedain dong sama host yang om-om. Oh iya, Soalnya sini agak sedikit beda. geser. Ya. Oke. Late night show. Suka. Makasih buat para bintang tamu Ya, kita, Mbak Mbak Mijan, Angel. Mbak Angel dan Pak Agus, terima kasih. Yes, apapun Ya. yang kita miliki harus Ya. kita sayangi dan kita rawat, tapi jangan melebihi rasa sayang dan rasa cinta kita terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Betul sekali. Kita besok ketemu lagi nih. Di Trans TV di Late Night Show tentunya. Dan